Akan tetapi yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis tadi, agar kita senantiasa ketika berbuat dosa langsung memohon ampun kepada Allah. Senantiasa beristighfar kepada Allah, senantiasa meminta maaf kepada Allah. Itu yang diharapkan di dalam hadis tadi, bukan menganjurkan harus berbuat dosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang dimana mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini penekanannya di sini. Jangan putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Allah ampuni semua dosa. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Sifat yang melekat dalam Asmaul Husna, bahwa Allah memiliki nama Al-Ghafur dan Ar-Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Pengampun, maka manusia itu butuh ampunan Allah. Kita ini butuh ampunan Allah, Pak. Bukan Allah yang butuh, tapi kita sebagai hambanya, makhluk ciptaannya, butuh ampunan Allah. Kenapa? Karena dengan ampunan Allah, kesalahan kita akan dihapus oleh Allah. Tadi kembali kepada rumus yang pertama, bahwa setiap manusia berbuat salah. Yang jadi persoalan kalau terus menumpuk-numpuk kesalahan itu tidak ada ampunan dari Allah, dikhawatirkan. Nah ini, dikhawatirkan membawa kesalahan itu sampai nanti kita meninggal dunia. Sebelum apa? Bertaubat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara agar mendapatkan ampunan Allah. Enggak ada yang disembunyikan, Pak. Allah itu Maha Pengampun, Dia juga mengajarkan kepada kita, ini loh cara agar kamu dapat ampunanku, kata Allah. Tetapi yang kita harapkan di sini adalah adanya percepatan, Pak. Kita ingin adanya percepatan. Ada cara-cara tertentu yang semakin mempercepat datangnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Maka yang dibutuhkan oleh manusia adalah melakukan amalan yang dapat mempercepat datangnya ampunan Allah. Pingin banget diampuni dosa-dosanya, pingin, tetapi tidak ada gerakan atau amal yang dapat mempercepat semua itu. Biasa-biasa saja. Ya. Yang hanya dilakukan mungkin sholat wajib. Itu juga salah satu sarana penghapus. As-salawatul khams, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sholat yang 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat pekan ini kepada pekan depan, ya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun kemarin kepada Ramadan yang akan datang. Ada apa di sana? Mukaffirat, ada penghapus kesalahan. Di antaranya, jadi tadi kita sholat asar menuju maghrib, di antara itu ada mukaffirah, ada kafarah, ada penebus kesalahan, penghapus kesalahan. Tentu yang dihapus di sini adalah kesalahan-kesalahan
kecil. Idza jtanabatil kaba'ir, selama dalam kurun waktu tersebut kita tidak melakukan dosa besar. Ya, tetapi kita butuh percepatan. Kita ingin segera Allah Subhanahu wa taala mempercepat mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang kita butuhkan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, apa saja amalan yang dapat mempercepat ampunan Allah? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Amalan-amalan yang mempercepat datangnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, amalan yang dapat mempercepat datangnya ampunan Allah. Yang pertama, selalu beristighfar kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, ini. Jadi lisannya itu enggak pernah berhenti beristighfar dimanapun dan kapanpun. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ya. Terus lisannya enggak pernah berhenti untuk istighfar. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, niscaya dia akan mendapatkan Allah, bahwa Allah akan mengampuninya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau dia sadar bahwa saat itu dia melakukan kesalahan, kemudian dia langsung beristighfar kepada Allah. Hari-harinya begitu. Sekecil apapun kesalahan yang dia lakukan, selalu dia sadari bahwa itu kesalahan, langsung ditutup dengan apa? Istighfar kepada Allah. Ya. Kalau itu kita lakukan, maka tidak ada lisan ini berhenti beristighfar. Kenapa? Potensi dosa itu selalu ada. Ya. Ketika kita bekerja, ada yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, karena tidak punya kuasa untuk memberhentikannya, kita apa? Istighfar, astagfirullah. Punya rekan kerja yang mungkin menurut kita ya kerjanya tidak sesuai dengan aturan, atau bahkan kadang bermaksiat kepada Allah, kemudian kita apa? Istighfar, astagfirullah. Jadi jangan menunggu lama, selalu tutup dengan istighfar. Kata Allah dalam Quran surah Muzammil ayat 20, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mohonlah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ini yang mempercepat. Yang pertama adalah selalu beristighfar. Jemaah dirahmati Allah, istighfar itu terbagi kepada dua. Ada istighfar mutlak dan ada istighfar muqayyad. Ada istighfar mutlak dan ada istighfar muqayyad. Apa itu istighfar mutlak? Istighfar mutlak itu adalah bacaan istighfar yang diucapkan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Nah, ini namanya istighfar apa? Mutlak. Ya, jadi dia terlepas dari tempat, terlepas dari waktu, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, ini bisa diucapkan. Entah kita dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, itu bisa diucapkan. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata,
Kata beliau, "Aktsiru minal istighfari fi buyutikum." Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian. Nah, jadi kita diminta memperbanyak istighfar di rumah, Pak. Kenapa? Apakah di rumah ada yang salah? Mungkin. Pulang kerja, istri masih tiduran sambil main handphone. Astagfirullah. Anak-anak belum mandi, ya, masih nonton TV, main handphone. Astagfirullah. Istighfar, banyak-banyak istighfar di rumah itu. Justru akan kalau dihitung lebih banyak di rumah daripada tempat kerja istighfarnya. Ya. Jadi berbanyak istighfar di rumah. Wa ala mawaidikum, di atas meja-meja makan kalian. Kata Imam Hasan Al-Basri, pulang kerja lapar, buka tutup meja kosong makanan. Astagfirullah. Ya. Makin kencang istighfarnya itu. Awal masuk kecil, astagfirullah. Ya, pas buka meja kosong kencang, astagfirullah, supaya didengar sama istrinya, ya. Jadi istighfarnya bukan istighfar niat karena Allah, tapi ingin memperdengarkan istri bahwa kamu salah gitu. Ya. Kemudian kata beliau, wa fi turuqikum, di jalan-jalan. Ya. Pernah merasa ini, Pak, di jalan merasa marah. Wah, sering, Ustaz. Jadi di jalan itu kita harus apa? Sabar. Ya. Makanya Imam Hasan Al-Basri meminta banyak istighfar di jalan. Ya, kesenggol. Ya, istighfar, astagfirullah. Ya. Mau ketabrak, astagfirullah. Ada orang kita di lampu merah, masih lampunya merah terus ngelakson gitu kan? Padahal ini lampu merah nih. Biasanya ngapain? Istighfar. Astagfirullah. Ya. Ada orang nerobos lampu merah, istighfar, astagfirullah. Ada orang langsung tiba-tiba nyalip di depan kita. Yang keluar apa? Bahasa binatang apa istighfar? Ya kadang kalau di jalan ya udah. Kadang nggak ingat, lupa sama istighfar, udah keluar bahasa binatang. Ya. Nah, maka kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar di jalan. Wa fi aswaqikum, di pasar-pasar. Karena mungkin kita melihat adanya kecurangan, penjual, bahkan ada juga pembeli, ya. Wa fi majalisikum, di majelis-majelis kalian. Aina ma kuntum fa innakum ma tadaruna mata tanzilul maghfirah. Kenapa? Di mana saja kalian, sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan turunnya ampunan Allah. Makanya di rumah, di meja hidangan makanan, di jalan, di pasar, di majelis-majelis kita, upayakan selalu ada istighfar. Makanya setelah selesai majelis, kita diminta untuk beristighfar. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Diminta beristighfar kepada Allah. Kenapa? Loh, Ustaz, bukannya di majelis itu kita niatnya untuk ngaji? Iya, tapi kita enggak tahu. Ada yang di antara kita mungkin yang niatnya bukan untuk ngaji. Hadir mungkin untuk menambah ilmu, dengan itu dia berniat untuk mendebat orang. Nah, ini makanya setiap selesai majelis diminta untuk beristighfar. Bahkan ditambah lagi, astaghfiruka wa atubu ilaik, bertaubat kepada Allah. Ya, jangan sampai niatnya hadir di majelis ilmu bukan karena Allah. Kemudian istighfar yang kedua adalah istighfar muqayyad. Istighfar muqayyad ini adalah bacaan istighfar yang dibaca pada waktu-waktu tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah ditentukan bacaan istighfarnya, tempatnya itu sudah ditentukan, namanya muqayyad. Di antara
waktu-waktu istighfar muqayyad yang jelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, pada sepertiga malam terakhir dan waktu sahur. Pada sepertiga malam terakhir dan waktu sahur. Jika kita beristighfar pada tempat ini, maka akan mempercepat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim dianjurkan untuk bangun pada waktu sahur. Kemudian dilanjutkan dengan salat malam, kemudian meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah atas segala dosa-dosa yang dilakukan di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, beristighfar kepada Allah. Di sepertiga malam kita bangun memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa sehari yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 17 Allah Ta'ala berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Jadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Ya. Jadi upayakan untuk menangkap momen penting ini untuk beristighfar kepada Allah. Dikuatkan dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila as-sama'id dunya. Yanzilu rabbuna, Tuhan kami Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia setiap malam. Jangan ditanya bagaimana turunnya Allah. Ini kadang ini ya, ada sebagian kaum muslimin mempertanyakan, kalau Allah turun siapa yang jaga arasnya? Kan ya maaf nih, kita katakan pertanyaan-pertanyaan PA gitu ya. Ditanya kalau Allah turun siapa yang jaga arasnya? Jadi dia mempersoalkan, menyamakan Allah dengan makhluk. Sampai kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di arsy. Ini juga tidak diterima. Bahkan Allah sendiri dalam beberapa ayat menegaskan bahwa dia bersemayam di atas arsy. Kenapa tidak diterima? Karena menyamakan bersemayamnya Allah dengan makhluk. Ya. Kalau Allah sudah mengatakan dia bersemayam di atas arsy, kalau Allah sudah mengatakan melalui lisan Rasulnya bahwa dia turun ke langit dunia setiap malam, enggak usah ditanyakan bagaimana turunnya, apakah pakai helikopter, apakah pakai pesawat. Kalau Allah kemudian bersemayam di atas arsy, jangan ditanyakan bagaimana caranya bersemayam, enggak boleh. Cukup kita imani dan percaya bahwa Allah bersemayam di atas arsy, bahwa Allah turun ke langit dunia, enggak usah ditanyakan. Itulah bentuk keimanan kita kepada Allah. Hina yabqa thulutsal lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, jadi turun. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, yaqul, Allah Ta'ala berfirman di sepertiga malam terakhir itu, may yad'uni fastajib lahu. Siapa yang meminta kepadaku, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan menjawabnya. Siapa di sepertiga malam itu berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. May yas'aluni fa'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku, Allah akan kasih. May yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang memohon ampun kepadaku di sepertiga malam itu, maka aku akan ampuni. Nah, ini hadis yang menguatkan tentang keutamaan beristighfar di sepertiga malam terakhir dan waktu sahur.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu istighfar muqayyad itu yang kedua adalah setelah terlanjur berbuat dosa. Setelah terlanjur berbuat dosa. Saat kita berbuat dosa dan kita sadari bahwa saya berbuat dosa, langsung istighfar. Tepatnya di situ. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah." Dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka kemudian tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ya, jadi ada niat mau melakukan kemaksiatan karena dia tahu bahwa Allah mengawasinya, kemudian dia istighfar, astagfirullah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi dia tidak jadi berbuat dosa karena kenapa? Dia langsung ingat kepada Allah. Inilah keistimewaan orang-orang beriman seperti ini, Pak. Makanya dia terjaga. Ada niat saja dia sudah terpikirkan bahwa itu adalah satu dosa, langsung dia istighfar kepada Allah, astagfirullah, kemudian tidak melanjutkan perbuatan itu. Ada keinginan untuk melakukan dosa di tempat pekerjaan, curang, zalim, dia tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, dia istighfar, astagfirullah, kemudian dia tidak jadi melakukannya. Ya. Ada keinginan untuk mencuri, dia tahu mencuri itu haram. Pada saat dia mau mencuri, sebelum terjadi dia istighfar, astagfirullah, jangan dilanjutkan, astagfirullah, tapi diambil, astagfirullah. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dia berhenti untuk melakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Ma min rajulin yudhnibu dzamban", tidak ada satupun seorang hamba yang berbuat dosa, "tsumma yaqumu fayatatahharu", tidak ada satupun seorang hamba yang berbuat dosa kemudian dia berdiri, dia bersuci, berwudu, "tsumma yusalli", kemudian dia salat, "tsumma yastaghfirullah", kemudian dia istighfar kepada Allah, "illa ghafarallahu lahu", melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Nah, hadis inilah yang menunjukkan adanya sunnah salat taubat. Ya. Tsumma yaqumu fayatatahharu, dia berdiri, dia bersuci, berwudu, tsumma yusalli, kemudian dia salat. Nah, di sinilah hadis menunjukkan bahwa adanya salat taubat. Jika kita berbuat dosa, kemudian kita salat, menyesali perbuatan kita dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, waktu istighfar muqayyad. Yang ketiga, ketika ruku' dan sujud dalam salat. Nah, ini tempatnya, ketika ruku' dan sujud di dalam salat. Ya. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata, "Ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat setelah turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, melainkan beliau membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, jadi dibaca oleh beliau saat salat, ya,
di rukuknya maupun di sujudnya, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Rabb kami, pujian kepadamu ya Allah, ampunilah aku. Inilah yang dibaca. Ini bisa dibaca saat rukuk atau sujud. Selain yang biasa kita baca doa-doa sujud maupun doa-doa rukuk. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, ini yang dibaca juga saat kita ruku', subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau yang pendek subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal, atau ada tambahan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Atau misalkan saat kita sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau ada tambahan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini tempat istighfar, memohon ampun kepada Allah di saat rukuk dan sujud. Yang keempat, tempat istighfar muqayyad itu saat duduk di antara 2 sujud. Nah, inilah yang mempercepat ampunan Allah. Kalau kita lakukan saat kita ruku, subhanakallahumma wa bihamdika, ya, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu yang mempercepat ampunan Allah. Ya. Begitu pula saat duduk di antara 2 sujud. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam kisahnya ketika Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya yaitu Maimunah radhiyallahu anha, beliau menceritakan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu bainas sajdataini rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya, atau yang pendek rabbighfirli rabbighfirli. Nah, ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, berilah rahmat kepadaku, wajburni, cukupkanlah aku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah aku rezeki, wahdini, dan berilah petunjuk padaku. Ini dibaca. Jadi tempat-tempat gimana kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tempat inilah Allah akan mempercepat ampunannya kepada kita. Dan ini semua dilakukan di waktu apa? Di waktu salat. Makanya salat itu adalah sarana istighfar kepada Allah. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelima, tempatnya adalah setelah tasyahud akhir sebelum salam. Setelah tasyahud akhir sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid, atau innaka hamidum majid, sebelum kita salam disunnahkan untuk beristighfar dalam salat, yaitu setelah membaca tasyahud akhir dan sebelum salam. Saat-saat itu adalah waktu yang mustajab. Sebagaimana tersebut dalam hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'a ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang di mana doa itu aku akan baca di dalam salatku. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Baru kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Atau doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi saat itulah Allah akan cepat mengampuni dosa seorang hamba.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam hadis lain dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, juga disebutkan, ya, thumma yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahhud was salam, kemudian doa terakhir yang beliau baca di antara tasyahud dan salam, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddamu wa antal muakhkhar la ilaha illa anta. Jadi redaksi doanya yang diajarkan Rasulullah itu ada 3 versi, ya, yang diajarkan tentang doa yang dibaca sebelum salam di tasyahud terakhir. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, waktu istighfar muqayyad itu ketika selesai melaksanakan salat wajib. Saat kita selesai melaksanakan salat wajib, disunnahkan untuk membaca istighfar setiap selesai melakukan salat wajib, sebagaimana dalam hadis Tsauban radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalatha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai melaksanakan salat, beliau beristighfar 3 kali. Nah, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dalam penjelasan hadis tersebut, jamaah, kita disunnahkan beristighfar 3 kali setelah salat fardu. Imam Al-Auza'i, salah satu orang yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengajarkan begitu. Kata beliau, istighfar yang diucapkan di dalam hadis itu sesuai dengan pemahaman saya, cukup, kata beliau, dengan astaghfirullah tanpa ada tambahan azim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang dipahami oleh Imam Al-Auza', salah satu dari periwayat hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini. Ya juga, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dia lanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, maka istighfar setelah salat ini menunjukkan, jamaah, bahwa seorang hamba jangan tertipu dengan amal perbuatannya. Jika hamba merasa tidak takjub pada amalnya sendiri, itu akan membuat amal tersebut mudah diterima. Artinya begini, jangan tertipu, maksudnya adalah jangan kemudian kita berpikiran bahwa salat saya itu adalah salat yang paling benar, salat yang paling bagus, salat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa dia takjub dengan apa yang dia lakukan. Maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah. Jadikan salat kita itu adalah salat yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ada pikiran bahwa inilah yang paling benar, inilah yang paling menyelamatkan saya, tidak ada yang lain, sehingga membuat kita takjub. Ini hikmahnya kenapa setelah selesai salat kita diminta untuk beristighfar. Karena hamba butuh sekali dengan istighfar setiap waktu. Keselamatan, rasa aman, tumaknina, seperti yang dibaca dalam zikir di atas, adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita karena kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, ketika keluar dari kamar mandi. Nah, ketika keluar dari kamar mandi, disunnahkan ketika keluar dari kamar mandi yaitu memulai dengan kaki kanan, kemudian beristighfar kepada Allah, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal gha'id qala ghufranaka. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari kamar mandi, beliau membaca ghufranaka, meminta ampunmu ya Allah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim berkata, memberikan makna tentang hadis ini. Kata beliau, wa qaribun min hada, yang mirip dari hadis tersebut pemaknaannya, kata beliau, annahu kana idza kharaja min khala qala ghufranaka,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari toilet beliau membaca ghufranaka. Wa fi hada, pada konteks masalah ini kata beliau, min sirri, satu rahasia kata beliau. Di sini ada satu rahasia. Ketika Rasulullah mengajarkan keluar dari kamar mandi untuk beristighfar, ghufranaka, minta ampunmu ya Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, di sini ada rahasia. Wallahu a'lam, dan Allah yang paling tahu tentang rahasia itu. Annan najwa, kata beliau, ya, bahwasanya kotoran itu kata beliau yuthqilul badan, memberatkan badan. Memberatkan badan, Pak. Coba bayangkan, pernah satu ketika kita mungkin ngalami namanya kebelet, mau BAB, ya, udah berangkat dari rumah, sekitar 5 menit udah berangkat dari rumah, tiba-tiba mules perut, Pak. Apa yang terjadi? Konsentrasi kita bubar semua, badan kita terasa berat, ya. Maka kata beliau salah satu hikmahnya dengan beristighfar, meminta ampun supaya diringankan kembali, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan, tempatnya adalah pada 10 terakhir bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia berkata, "Ara'aita in 'alimtu ayyi lailatil qadar ma aqulu fiha." Dia, Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya baca ketika saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Beliau mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini juga adalah salah satu tempat yang tepat untuk beristighfar kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah ketika bertemu di 10 terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Ustaz, apakah kita boleh baca doa tersebut di waktu itu? Ya, kita lihat konteksnya di mana dulu. Bukan bicara boleh dan tidaknya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat yang bertanya Aisyah. Aisyah itu pertanyaannya bagaimana? Apa yang saya baca ketika saya berada di 10 terakhir malam Lailatul Qadar? Rasulullah mengajarkan doa ini. Berarti tempat doa ini di mana? Di 10 terakhir bulan Ramadan. Makanya kita katakan tadi bahwa ada tempat-tempat tertentu dan doa-doa serta konteks istighfar tertentu yang diajarkan Rasulullah. Dan di situ tempatnya, jangan dibawa kemana-mana. Ya, karena itu muqayyad dia. Beda ceritanya dengan istighfar yang tadi, ya, yang mutlak, bebas mau kapanpun, dimanapun, itu bebas saja. Tapi kalau yang muqayyad itu sudah terikat tempatnya. Makanya ibadah yang terkait dengan tempat, waktu bacaan jangan ditambah-tambah, apalagi dikurangi. Ya, meskipun itu bacaan, astagfirullah, 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 itu sudah mengikat bacaannya seperti itu. Kan baik Ustaz kalau kita tambahin astagfirullahaladzim, baik menurut kita. Tetapi dalam konteks ibadah, menambah sesuatu yang sudah diajarkan Rasulullah, pakemnya seperti itu, nah ini yang keliru. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang diajarkan Rasulullah. Menurut kita baik, tapi belum tentu dalam konteks agama tambahan kebaikan itu menjadi sebuah pahala. Bahkan bisa menjadi sebuah dosa. Baik, udah masuk maghrib? Baik, nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada pembahasan waktu-waktu istighfar muqayyad itu. Tadi kita sampaikan terdapat di 8 tempat dan waktu. Ini masih kaitannya dengan pembahasan nomor urut pertama, cara cepat mendapatkan ampunan Allah, yaitu beristighfar kapanpun dan dimanapun. Tadi kita sudah bagi pembagian istighfar
baik istighfar mutlak maupun istighfar muqayyad. Baik, sebelum kita akan lanjutkan cara kedua untuk mendapatkan ampunan Allah dengan cepat, barangkali ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan seputar tadi pembahasan kita, kami persilakan sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Baik, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan. Yang kedua, cara cepat untuk mendapatkan ampunan Allah adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan kesalahan yang sudah dilakukan. Ini cara yang kedua. Bertaubat dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan kesalahan yang sudah dilakukan. Sama dengan istighfar, taubat ini juga terdiri dari dua macam. Ya, ada taubat mutlak dan ada taubat muqayyad. Muqayyad itu artinya dia terikat, kalau mutlak itu lepas. Taubat mutlak itu adalah taubat dari segala perbuatan dosa. Baik itu terkait dengan dosa-dosa kecil. Misalkan mungkin kita merasa hari ini kita melakukan dosa kecil, kemudian diiringi dengan taubat, istighfar, astagfirullah, itu adalah bagian dari taubat. Jadi terlepas, bebas, kapanpun dan dimanapun kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya taubat mutlak. Beda dengan taubat muqayyad. Jadi taubat muqayyad ini adalah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah kita lakukan. Ya, misalkan dulu kita pernah menzalimi orang, kita khususkan tobat itu untuk dosa yang pernah kita lakukan. Dulu kita pernah durhaka kepada orang tua, kita khususkan. Di pertiga malam kita bangun, kita mengambil air wudu, kemudian kita sholat, ya, kemudian beristighfar kepada Allah, mengkhususkan tobat dosa-dosa yang pernah kita lakukan terhadap orang tua kita. Atau terhadap rekan kerja kita pernah menzalimi, atau pernah melakukan kecurangan, apapun dosa yang kita lakukan. Ini namanya muqayyad. Maka yang muqayyad ini harus ada beberapa syarat yang terpenuhi. Yang pertama, betul-betul niat ikhlas karena Allah. Jadi taubatnya itu bukan ada sesuatu embel-embel lain, tetapi murni ikhlas karena Allah, dia ingin bertaubat. Bukan karena ada sesuatu yang dia inginkan, dia diminta untuk bertaubat, tapi betul-betul karena Allah. Yang kedua, dia mengakui dosa, mengaku bahwa dia melakukan dosa tersebut. Yang ketiga, dia menyesali. Selain pengakuan ada penyesalan. Menyesal kenapa saya melakukan dosa itu. Menyesal kenapa saya melakukan kecurangan itu. Menyesal kenapa saya mencuri. Menyesal kenapa saya merampok, meminum minuman keras, berjudi, mabuk-mabukan. Kenapa saya melakukan itu? Jadi ada penyesalan. Yang keempat, meninggalkan perbuatan dosa itu. Bukan cuma sekedar disesali, tapi juga bagaimana niat untuk meninggalkan. Saya, ya Allah, mulai malam ini berjanji akan meninggalkan dosa itu. Saya tidak akan lagi berbohong, ya Allah. Saya tidak akan lagi menipu, ya Allah. Saya tidak akan lagi berdusta, ya Allah. Janji kepada Allah, tinggalkan perbuatan itu. Ya. Nah, kemudian tekad untuk tidak mengulanginya. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau kita sudah janji kepada Allah, tekad bulat, jangan sampai kemudian kita mengulangi perbuatan tersebut. Tetapi kalau ada kaitannya dengan orang lain, maka kita harus mengembalikan hak orang yang pernah kita zalimi. Nah, makanya kalau terkait dosa dengan sesama manusia, ada kewajiban untuk mengembalikan. Hatta nanti dia mengikhlaskan atau tidak, itu urusan orang yang kita zalimi. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk bertaubat. Dalam Quran surah Nur ayat 31 Allah Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jangan sampai nanti kita bertaubat ketika sudah tidak ada waktunya lagi.
Maka bertobat itu sebelum nyawa berada di tenggorokan kita, Pak, atau matahari terbit dari arah barat. Maka tobat ini bukan hanya sekedar orang salah saja, tapi kewajiban seluruh kaum yang beriman untuk bertobat kepada Allah. Apalagi yang berbuat dosa. Karena tadi kita ini tidak bisa terlepas dari yang namanya dosa. Maka Allah menyifati dirinya di dalam Al-Quran bahwa dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini mengindikasikan bahwa manusia butuh ampunan Allah. Hampir mendekati 100 kali Allah mengatakan dia maha pengampun maha penyayang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengaruniakan nikmatnya kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah Nisa ayat 27, wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima. Nah ini, Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian saat kalian bertaubat. Sedangkan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya ingin agar kalian menyimpang dengan sejauh-jauhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah, kita pingin dekat kepadanya, tapi orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, dia ingin kita menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha tawwabun hakim. Dan seandainya bukan karunia dan keutamaan dari Allah kepada kita semua, maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan memberikan kasih sayangnya, karena Allah menerima penuh taubat lagi maha bijaksana. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau saya bertaubat, kalau kita semua bertaubat, apa keutamaan yang akan kita dapatkan? Kita sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama, taubat itu adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah azza wa jalla. Jadi ingin dicintai oleh Allah, yang harus kita lakukan apa? Bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang taubat dan yang orang-orang yang mensucikan dirinya. Orang yang mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan dekat dengan Allah. Apapun yang ia minta kepada Allah, Allah ta'ala akan kabulkan, karena cintanya Allah kepada hambanya itu. Karena dia selalu bertaubat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertobat itu akan mendapatkan keberuntungan. Dengan sebabnya dia bertobat, dia beruntung. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Diminta bertobat oleh Allah agar kita menjadi orang yang beruntung. Keberuntungannya di mana? Allah hapus dosa-dosa kita, Pak. Bukankah itu menjadi orang yang beruntung? Jangan sampai nanti ketika kita datang di hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan pahala-pahala lainnya, tetapi dibarengi dengan dosa-dosa kita kepada orang lain, mendolimi orang lain, sehingga kebaikan-kebaikan kita itu sedikit demi sedikit habis diambil oleh orang yang pernah kita dolimi. Maka kita menjadi orang yang bangkrut nanti di yaumil akhir. Nah itu, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan Maha Pengampun berbagai kesalahan. Allah jelaskan di sini. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Siapa yang bertobat beramal saleh, maka sungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Jelas. Ya. Jadi jangan merasa bahwa kita ini gak punya dosa, kemudian gak mau taubat kepada Allah. Usahakan diri ini merasa dosa terus agar punya keinginan untuk selalu bertobat kepada Allah setiap saat. Ya. Yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga, selamat dari siksa neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam ayat 59-60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya
illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesudah mereka, artinya sesudah nabi-nabi datanglah sesuatu generasi yang di mana generasi ini menyia-nyiakan salat, di mana generasi ini memperturutkan hawa nafsunya, niscaya mereka itu kata Allah akan dilemparkan ke dalam kebinasaan. Kecuali amana wa amila salihah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang bertaubat di antara mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini sebabnya orang masuk surga kenapa? Bertaubat kepada Allah. Yang kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Walladzina 'amalus sayyi'at thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ya, orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertaubat sesudahnya beriman, maka sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi dengan sebab tobat itulah kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keenam adalah taubat merupakan sebab berbagai keburukan, kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Jadi keburukan diganti dengan kebaikan. Itu dengan sebab apa? Taubat. Quran surah Al-Furqan ayat 68-70. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, kata Allah, niscaya dia akan menemui pembalasannya. Akan dilipatkan siksa mereka pada hari kiamat. Dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Kata Allah apa? Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang digantikan oleh Allah keburukan-keburukannya. Mereka diganti oleh Allah keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah ganti keburukan mereka menjadi kebaikan disebabkan karena mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketujuh, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Karena dengan taubat itulah kita akan meraih berbagai macam kebaikan. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Quran surah Taubah ayat 3, maka apabila kalian bertobat maka sesungguhnya hal itu baik bagi kalian. Fa iyyatubu iyaku khairul lahum, kata Allah, maka apabila mereka bertaubat niscaya itu menjadi bagian kebaikan bagi mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedelapan, taubat merupakan sebab turunnya barakah dari langit serta bertambahnya kekuatan. Nah, ini Quran surah Hud ayat 52, ya. Dalil yang menerangkan hal demikian. Kemudian yang ke-9, menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Quran surah Ghafir ayat 7. Jadi kalau kita bertaubat, insyaallah malaikat itu akan mendoakan kita. Tentu di sini adalah didoakan kebaikan. Quran surah Ghafir ayat 7. Nah, inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi intinya, taubat ini dapat mempercepat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu kemudian ketika kita melakukan satu kesalahan yang lebih besar barulah kemudian kita bertobat. Ya. Apakah ketika kita tidak mendolimi orang, ketika kita tidak mencuri, ketika kita tidak berzina, ketika kita tidak merampok, kemudian kita tidak mau bertobat kepada Allah? Ya. Maka usahakan diri kita setiap hari ini selalu dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu pada titik mana taubat kita akan diampuni oleh Allah. Tapi kita yakin bahwa taubat itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan memenuhi syarat yang tadi kita sampaikan. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya cara cepat
untuk mendapatkan ampunan Allah adalah yang ketiga, usaha keras untuk menukar segala dosa dengan amal soleh dan ketaatan. Jadi ada usaha keras untuk menukar segala dosa dengan amal soleh dan ketaatan. Maksudnya gimana? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan. Setiap kali kita melakukan keburukan, upayakan ada penutupnya dengan kebaikan. Hari ini saya berbohong kepada orang lain. Upayakan kebohongan itu kita tutup dengan amal soleh, misalkan sedekah, ya, misalkan bantu orang. Jadi keburukan itu secara otomatis itu akan dihapus oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan biarkan dia lama numpuk sehingga menjadi gunung yang besar keburukan itu. Karena tadi awal kita jelaskan bahwa titik di mana manusia jenuh pada kebaikan yang dilakukan sehingga berdampak pada keburukan. Ngaji di sini untuk bertahan ini sebenarnya ada kejenuhan dan kebosanan. Ya. Apalagi harus tiap hari Kamis duduk di majelis ilmu tiap dari jam 5 sampai Isya ini. Seakan-akan ada waktu di mana kita akan bosan dengan rutinitas kebaikan kita. Setiap malam mungkin hadir melaksanakan qiyamul lail atau puasa Senin Kamis. Ya. Karena itulah setan kemudian tidak akan pernah tenang melihat di mana manusia itu disibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Maka setan kemudian mengupayakan agar di antara ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu dihembuskan keburukan-keburukan sehingga menguasai dan melepaskan ketaatan itu. Kalau kemudian syaitan tidak mampu menjerumuskan kita dan kita tetap istiqomah pada ketaatan itu, kebaikan yang kita lakukan, kemudian syaitan mengubah polanya. Dia menjadikan ketaatan itu yang kita lakukan sebagai sarana. Maksudnya bagaimana? Syaitan kemudian membisikkan kepada diri kita bahwa saya adalah orang alim. Saya adalah orang ahli ibadah. Tidak ada yang lebih hebat ibadahnya daripada saya. Gitu, Pak. Atau bahkan yang kita lakukan ini pun karena kita tidak puas, hanya begini-begini saja ngajinya. Masa cuma dengerin ustadz suruh tanya udah kelar. Gimana kalau kita tambah dengan baca surah tertentu agar lebih rame, baca doa-doa tertentu bersama-sama agar lebih rame dan bervariasi, gak bosan-bosan amat begini-gini doang. Itu cara syaitan. Ya. Maka kadang orang tertipu dengan kebaikan dirinya sendiri. Maka yang susah untuk dinasihati kembali kepada Allah adalah orang yang merasa dirinya baik dan dia tidak mengalami yang namanya kesalahan. Itu yang susah. Apalagi kalau dilandasi dengan orang dia paham tentang agama. Itu makin susah. Karena keyakinannya bahwa dia lebih paham daripada kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, sebenar-benar taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masukkan kamu ke dalam surga yang di mana ada mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ada penghapus dari kesalahan-kesalahan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya amalan yang dapat mempercepat ampunan Allah adalah melaksanakan ibadah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang menisbatkan ketaatan kita
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang kalau taat kepada Allah berarti dia juga harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hal perkara-perkara ibadah yang harus sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang rahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan dari apa yang kita sampaikan, bahas, kami persilahkan Pak. Taib. Maka dalam hal ini cara cepat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Ya. Ini sebenarnya sudah kita lakukan. Kita sering beristighfar kepada Allah. Bahkan bukan cuma di waktu-waktu yang muqayyad tadi. Mutlak pun kita sering lakukan istighfar ini kepada Allah. Kita sering melakukan amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berupaya untuk mendekatkan ibadah kita sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara nanti kemudian ada tantangan-tantangan lain dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melaksanakan ini. Ya itulah ujian kehidupan sebenarnya. Jangan kita berpikir kalau misalkan saya sudah melakukan semua ini kemudian menjadi aman. Sekali lagi, wujud syaitan itu bisa berubah. Dia bisa berubah menjadi manusia yang kemudian akan menjerumuskan kita. Namun disinilah harus betul-betul dikuatkan iman kita kepada Allah. Kita ngaji di sini, Pak. Ngaji, meluangkan waktu untuk tidak pulang, ya. Bukan karena kemudian kita tidak mau cepat pulang. Bukan karena tidak ada aktivitas lain. Tetapi memang betul-betul ingin mendapatkan ilmu ini supaya saya tahu bagaimana cara cepat untuk mendapatkan ampunan Allah. Kita merasa, Pak, selalu merasa bahwa kita ini adalah makhluk yang hina. Selalu terpatri dalam pikiran kita bahwa saya ini adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Agar muncul motivasi-motivasi untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar dari kisahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka bertobat kepada Allah, menyesali atas perbuatan-perbuatan mereka. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, di masa jahiliyahnya seperti apa? Kemudian dengan petunjuk Allah, hidayah Allah, Islam masuk ke dalam hatinya, ya, dia perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang pernah ia lakukan. Tumbuhlah dia menjadi pribadi mukmin yang sejati, sehingga namanya menjadi harum karena ketaatannya kepada Allah. Bahkan dia dinobatkan sebagai khalifah yang menggantikan khalifah setelahnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Potret manusia bisa salah, tetapi jangan kemudian dicap ketika kita melakukan kesalahan itu kemudian kita tidak bisa lagi berbuat baik. Dia dulu pernah begini, dia dulu pernah gini, enggak usahlah dia diajak, ya. Ini seolah-olah kita lebih baik. Seolah-olah kita menentang tentang apa yang Allah katakan, dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Maka potensi keburukan yang dilakukan oleh kita ini, Pak, itu besar, Pak. Maka tadi kita sampaikan, sebaik-baik mereka yang berbuat keburukan dan kesalahan itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kemudian dijadikan dalil
bahwa dosa itu biasa, hal yang harus dilakukan. Tetapi dalam konteks hadis itu ingin mengatakan bahwa tidak mungkin kamu tidak berbuat dosa. Tidak mungkin kamu tidak berbuat dosa. Tetapi ketika kamu berbuat dosa, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan, ditambahkan atau ditanyakan dari yang kita sampaikan? Baik, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang-orang yang kemudian meraih ampunan Allah itu sabar terhadap apa yang akan ia lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau misalkan kita sudah dapat ampunan Allah, kita dituntut untuk apa? Sabar. Ya. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan hanya kemudian kita mendapatkan ampunan Allah kemudian diam di situ, tapi diiringi dengan amal saleh. Ya. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, tapi harus diiringi dengan amal saleh. Yang belum terbiasa untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, lakukan. Ya. Membiasakan diri untuk melakukan ba'diyah, qobliyah, salat yang mengiringi salat wajib. Membiasakan diri untuk melakukan salat duha. Membiasakan diri untuk melakukan qiyamul lail. Membiasakan diri untuk ibadah-ibadah sunnah lainnya. Membiasakan diri untuk salat berjamaah. Itulah yang harus dilakukan ketika kita sudah yakin bahwa kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan terus sabar. Ya, sabar melakukan ketaatan, sabar untuk tidak lagi melakukan kemaksiatan kepada Allah meskipun godaannya banyak, diajak sama teman, ya. Itu luar biasa, Pak, ujiannya. Hanya dengan kesabaranlah kemudian kita bisa melakukan semua itu. Kalau tidak sabar, maka kita pun akan tergoda, akan terbawa kembali oleh arus-arus yang akan membawa kita kepada kemaksiatan. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, ya. Di mana orang-orang beriman itu selalu menjaga keimanannya. Ya, kita tahu bahwa iman itu adalah tingkatannya naik, turun, ya. Yazidu bit ta'ah, naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Tapi orang-orang beriman selalu menstabilkan imannya di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa keimanan yang meningkat itu akan membuahkan hasil dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pembahasan kita pada hari ini tentang cara cepat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini semakin membuat kita semangat dalam memburu ampunan Allah, baik itu terkait dengan beristighfar kepada Allah yang mutlak maupun yang muqayyad. Kemudian juga bagaimana kita selalu bertaubat dan bersungguh-sungguh serta meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Bertekad, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Kemudian juga kita menyesali perbuatan itu dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Kemudian berusaha keras untuk menukar segala dosa-dosa dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Kemudian melaksanakan ibadah wajib dengan segera menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan kita yakini bahwa ibadah yang kita lakukan sudah berlandaskan kepada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada yang ditanyakan, Pak? Ada satu tapi sifatnya privasi, Ustaz. Tapi betul. Nanti saya berdua, Ustaz. Berdua saja privasi. Baik, baik, ya, baik. Ya. Ada yang lain mungkin yang sifatnya umum? Ya, silakan, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, Baik. yang ingin saya tanyakan, kita sebagai karyawan sudah ditentukan jam kerja, jam masuknya, jam keluarnya jam berapa, dan jam pulangnya pun kita sudah ditentukan. Di sisi lain, saya melihat ada teman, dia ibadahnya rajin tepat waktu, asar tepat waktu, zuhur tepat waktu, sholatnya. Di sisi lain, dia sebelum istirahat setengah jam sudah keluar. Gitu. Itu apakah bisa mempercepat doa yang orang seperti itu? Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Kembalikan kepada diri kita. Coba tanya Pak, hati nurani kita. Kita jam kerjanya dari jam berapa? Jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam 4. Oke, kita yakini bahwa jam kerja saya dari 7:30 sampai jam 4. Bagaimana perasaan kita kalau saya pulang jam 3, Pak? Merasa bersalah enggak? Tanyakan dulu hati nurani kita. Kalau merasa bersalah, berarti Bapak benar, kita salah. Ya? Atau misalkan kita masuk 7:30, kemudian kita masuknya jam 10. Ada merasa bersalah enggak? Kalau merasa bersalah, itu benar. Karena kita salah. Nah, terkait dengan hal ini, Ustaz, ada kawan kita yang memang 5 waktunya rajin. Tetapi di sisi lain, dia kemudian pulang sebelum jam waktunya pulang. Bagaimana ini? Ya tetap dianggap salah. Apakah salah dengan dirinya? Ya tentu bicara tentang konsep ibadah itu tidak bisa kemudian kita akan mengatakan, ternyata meskipun dia sholat rajin, tapi dia juga melakukan maksiat. Jangan disalahkan sholatnya. Ingat, ya. Jangan disalahkan sholatnya. Jangan disalahkan ketaatan yang kita lakukan. Yang kemudian yang harus kita perhatikan adalah individu seseorang itu. Jangan kemudian membawa agama. Ini yang repot nih. Ya. Terlalu mengeneralkan, ada orang yang panggilannya kiai, ustadz, kemudian korupsi. Yang dilihat pertama apa? Individunya atau agamanya? Kadang orang melihat agamanya dulu. Ya. Padahal agama kita melarang melakukan kecurangan. Pulang jam 3, masuk jam 10, bagian dari curang apa tidak? Curang. Ya. Agama kita melarang untuk melakukan apa? Kecurangan. Pada posisi dia rajin ibadah kepada Allah, kita apresiasi. Ya. Salat 5 waktu tepat, duhur pertama kali datang, asar, kita apresiasi, Pak. Tapi di sisi lain kita akui juga dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, yaitu dengan melakukan kecurangan. Ya. Sekali lagi, jangan salahkan sholatnya, jangan salahkan ibadah yang ia lakukan. Berarti yang salah di situ adalah individu dirinya. Dia tidak bisa menempatkan sesuatu yang harusnya dia lakukan sebagai bentuk ibadah kalau dia tepat waktu untuk pulang dan berangkat kerja. Ya. Ustadz, apakah ada pengaruh dari sholatnya? Tentu yang kita akui, sholat yang baik dan benar itu akan berdampak pada perilaku. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholatnya benar, niatnya karena Allah, khusyuk, tenang, dampaknya pada perilakunya, dia akan tercegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Dia tidak akan melakukan itu, Pak. Tetapi jangan sampai kemudian kita melakukan, orang sholat aja begitu. Nah, ini yang keliru. Ya, yang keliru. Tetapi yang kemudian yang kedua adalah seharusnya sholat itu bisa mencegah dia untuk melakukan kecurangan. Allahu a'lam bishawab. Taib.
Salahnya di mana? Apakah salatnya memang belum tentu benar atau tidak? Bicara tentang salatnya benar dan salah, hanya ada dua, sesuai tuntunan Rasulullah dan ikhlas. Kita tahu dari mana dia ikhlas? Tentu dia yang tahu. Ya, karena keikhlasan itu tidak bisa diukur. Dia yang tahu kita ikhlas adalah diri kita sendiri. Yang kedua, apakah sesuai dengan contoh sunnah Rasulullah? Ya kalau kita lihat gerakannya, caranya ngangkat tangan takbir, caranya ruku, caranya sujud, bacaannya benar. Kalau dua hal ini dilakukan ikhlas, ittiba dan Rasul, insya Allah salatnya benar. Ya Pak. Nah, yang jadi persoalan salahnya di mana? Salahnya adalah salatnya belum berdampak baik terhadap perilakunya. Ya, bukan salah salatnya. Kalau bicara tentang salatnya salah atau tidak, tadi ukurannya hanya ada dua. Kalau dia ikhlas dan ittiba Rasul, insya Allah salatnya benar, diterima. Yang kemudian yang tidak ditemukan dari salatnya adalah dampak salat itu, Pak. Dampaknya, bukan salatnya ya. Bedakan antara salat dimulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum, itu disebut dengan salat. Tapi dampak setelah itu yang belum ada. Ya, harusnya salat yang benar itu berdampak pada perilaku seseorang. Dia akan tercegah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Paham sampai di sini Pak ya? Jadi bedakan antara dia salatnya dimulai dari takbiratul ihram sampai salam dengan dampak salatnya. Berarti yang perlu diluruskan di sini adalah ternyata salatnya belum berdampak pada perbuatannya. Harusnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Baik. Kalau tidak ada yang disampaikan, ya kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.